Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diki dari perwakilan kelompok 10 akan menjelaskan pengertian kode etik dakwah. Pengertian kode etik dakwah. Kode etik dakwah adalah kata majemuk dari tiga kata: kode, etik, dan dakwah. Kode adalah tanda yang disepakati untuk maksud tertentu, kumpulan peraturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem. Etika berasal dari kata ethos, yaitu untuk suatu kehendak baik yang tetap. Etika berhubungan dengan soal baik atau buruk, benar atau salah. Etika adalah jiwa atau semangat yang menyertai suatu tindakan. Pengertian etika dakwah adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku, dan apa yang seharusnya dan apa yang tidak sepatutnya dilakukan oleh setiap perilaku dakwah sesuai dengan syariat Islam. B. Bentuk-bentuk kode etik dakwah. Pada dasarnya, kode etik dakwah adalah bersumber pada Al-Quran seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwah. Sehubungan dengan itu, Munzir Suparta dalam editornya juga mengulas panjang lebar tentang etika dakwah di atas, yang selanjutnya direduksi dan dielaborasi lagi dalam tulisan ini. Adapun bentuk-bentuk kode etik dakwah adalah sebagai berikut. A. Tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah tidak pernah memisahkan antara apa yang beliau katakan dan apa yang beliau kerjakan. B. Tidak melakukan toleransi agama. Toleransi memang dianjurkan oleh Islam, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu dan tidak menyangkut masalah agama. C. Tidak mencerca sesembahan Muslim. Dai dalam berdakwah dilarang mencerca atau menghina agama lain, karena tindakan itu tidak etis dan dapat menimbulkan permusuhan. D. Tidak melakukan diskriminasi sosial. Dai tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih antara sesama sasaran dakwah. Dalam melaksanakan dakwah, jangan melakukan diskriminasi sosial di antara orang-orang yang didakwai. E. Tidak memungut imbalan. Pertanyaan tentang apakah para dai diperbolehkan memungut imbalan atau biaya atau memasang tarif dari dakwah yang dilakukannya, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama. C. Karakteristik kode etik dakwah. Karakteristik kode etik dakwah adalah karakteristik dari etika Islam itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan Munzir Suparta bahwa cakupannya terdiri dari sumber moral dakwah, standar yang digunakan untuk menentukan baik buruknya tingkah laku sang dai yang bersumber dari satu Al-Quran dan Sunnah bersumber moral. Sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik buruknya suatu perbuatan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua dasar itulah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk dalam menjalankan segala aktivitas dakwah. 2. Akal dan naluri. Selain kedua sumber di atas yang dipandang sebagai sumber dalam menentukan baik dan buruk dalam etika dakwah adalah akal dan naluri. Dalam etika Islam, akal dan naluri ini berpendirian sebagai berikut. Akal dan naluri adalah anugerah Allah. Akal dan pikiran manusia terbatas sehingga pengetahuan manusia tidak akan mampu memecahkan seluruh permasalahan yang mewujud ini. Akan tetapi, hanya akal yang dipancari cahaya Al-Quran yang bisa menempatkan pada tempatnya. Naluri yang mendapatkan pengarahan dari petunjuk Allah yang dijelaskan dalam kitabnya. 3. Motivasi iman. Dalam melakukan tugas dakwah haruslah memiliki motivasi ataupun pendorong dalam melakukan segala aktivitasnya, yaitu akidah dan iman yang terpatri dalam hati. Iman itulah yang mendorong seseorang dai berbuat ikhlas, beramal saleh, bekerja keras, dan rela berkorban. Iman yang sempurna akan menjelmakan cinta dan taat kepada Allah. D. Hikmah dalam mengaplikasikan kode etik dakwah. Kode etik dakwah atau rambu-rambu etis dalam berdakwah apabila diaplikasikan dengan sungguh-sungguh akan berdampak tidak saja buat bagi para dai, tetapi juga pada makmum. Akan memperoleh simpati atau respon yang baik, karena dengan menggunakan etika dakwah akan tergambar bahwa Islam itu merupakan agama yang harmonis, cinta, damai. Namun secara umum
Hikmah dalam mengaplikasikan kode etik di dakwah itu adalah satu, kemajuan rohani, di mana bagi seorang juru dakwah ia akan selalu berpegang pada rambu-rambu etis Islam, maka secara otomatis ia akan memiliki akal yang mulia. Dua, sebagai penuntun kebaikan, kode etik dakwah bukan menuntun sang dai pada jalan kebaikan, tetapi mendorong dan memotivasi membentuk kehidupan yang suci dengan memproduksi kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan kemanfaatan bagi dai khususnya dan umat manusia pada umumnya. Tiga, membawa kepada kesempurnaan iman. Iman yang sempurna adalah melahirkan kesempurnaan diri. Etika adalah manifestasi dari kesempurnaan iman. Empat, kerukunan antar umat beragama untuk membina keharmonisan secara ekstern dan intern pada diri sang dai. Demikianlah penjelasan dari makalah kelompok 10. Sekian, terima kasih. Wassalam.